Kalau bicara tentang Peggy, ya pasti untuk bersih-bersih yang lainnya juga gitu. Bagaimana kalau yang tetapkan jadi tertangkap? Apakah abang setuju? Bagaimana kalau Peggy ditetapkan jadi tertangkap? Maksudnya apa nih? Bagaimana kalau Peggy ditetapkan jadi tertangkap? Apakah ada setuju? Tertangkap ini maksudnya dia sudah ditangkap nih hari ini. Tersangka sudah ditersangkakan. Kalau saya tidak setuju itu. Kalau hari ini Peggy Setiawan ini, karena yang Peggy Setiawan yang DPO itu sudah tersangka. Karena ada upaya paksa, penyitaan dan segala macam itu orang sudah tersangka. Makanya bobroknya negara Indonesia, sita barang orang itu orang yang tersangka dulu. Baca tentang hukum acara, ya hukum acara dari pasal 1 bagian 26 sampai 29 itu baca dengan jelas. Kemudian baca tentang DPO, ya baik itu perkaba. Kalau perkaba kan ciri-ciri harus foto, nama-nama lengkap. Kalau perkapnya itu ada upaya paksa baru orang diumumkan sebagai DPO, daftar pencarian orang. Heran saya kenapa polisi selalu tangkap. Mungkin kurang banyak suapnya. Bisa jadi mereka gajinya kecil. Gua sumpahin polisi banyak gak benar ini. Yes. Saya punya uang itu kuasa. Gimana menurut abang kalau polisi yang salah? Apa dihukum mati aja? Kalau saya setuju. Hakim, polisi, jaksa, pengacara, termasuk saya, kita buat fakta bersama, dibuat undang-undang hukuman mati, ya. Kalau salah menerapkan hukum kepada orang, boleh dihukuman mati. Karena kalau tidak hukuman mati, nanti jadi kebiasaan, teman-teman. Ya, uang bisa mengenal mereka. Kalau ada ketahui, ya hal-hal seperti itu, ya hukuman mati saja saya setuju. Lalu ada pembatasan. Hakim dan polisi pengacara ini tidak boleh saling ketemu, teman-teman, kecuali limpahkan berkas langsung mundur gitu. Jangan ada rapat di rumah kopi dan lain-lain, jangan, tidak boleh. Maka kalau ada pertemuan, ya suap dan cara ilegal akan terjadi, hukum acara pidana kita jadi rusak. Itu aja saya mau jawab itu. Kalau bisa polisi dan pengacara memvonis Peggy Setiawan jadi tersangka, harusnya dihukum balik. Nah, ini yang harus dikopas dengan hukum Indonesia yang jelas. Sampai sekarang belum ada. Yang ada hanya apabila Peggy menuntut ya rehabilitasi dan ganti rugi. Itu aja. Kalau salah tangkap, SOP-nya yang nanti dibicarakan, gitu aja. Semangat untuk kebenaran, Pak. Amin. Betul ya. Betul ya. Mungkin sekarang pun Kapolri lagi nego dengan Aibtu itu. Saya rasa begini, teman-teman. Saya buka rahasia di ini. Ini rahasia ini sangat penting buat rakyat Indonesia. Kalau mau periksa Aibtu Rudiana, itu simpel aja. Ambil dia punya handphone, dia buka percakapan tahun 2016, lalu kaitkan dengan kasus, atau periksa secara tertutup istrinya. Ya, ibunya itu cerita. Seorang suami mustahil kalau dalam perkara ini tidak cerita kebenaran kepada anaknya. Karena sumbernya dari situ sebenarnya. Itu aja rahasianya. Cuma saya belum mau kupas itu, nanti ke lain-lain. Saya mau undang nih, yang mau netral boleh naik, boleh mengkritik boleh. Ini supaya bertanya hukum langsung, senang orang bertanya langsung supaya otak saya bekerja. Selamat bergabung, Mas. Bagaimana? Apa yang mau disampaikan via mau atau ditanyakan atau kasih pikiran-pikiran? Waduh, via pada turun. Gak ada yang mau naik ya. Dari atas dan penegak hukum hakim gak adil. Oke, saya balik ke topik saya ini. Teman-teman mahasiswa hukum Indonesia, hari ini kita sama-sama tahu ya, dari waktu 14 hari minimal 7 hari jaksa sudah mempertimbangkan apakah berkas ini dikembalikan atau tidak, dan kita melihat bersama. Tetapi saya menyuruhkan kepada mahasiswa tolong ya demo di muka kantor kejaksaan, mempertanyakan soal barang bukti yang hilang itu. Ya, kalau kita belajar tentang hukum di mana hakim telah memutuskan, ingat suatu keputusan yang sudah ingkrah statusnya sama dengan undang-undang. Ya, lalu demo di sana mempertanyakan undang-undang itu, barang bukti yang dikembalikan kepada jaksa. Satu poinnya itu. Yang kedua, demo di sana menuntut kepada jaksa bohong terbuka. Kenapa sampai alat bukti yaitu akta, yaitu dakwaan yang dibagikan yang sudah menjadi putusan, ya, yang sudah melahirkan penuntutan, yang sudah melahirkan putusan, itu ada dihapusnya 2 DPO. Tolong ditanya ke sana, menyuruhkan kepada jaksa untuk berani untuk menghentikan, ya, terbit surat penghentian penuntutan. Bila perlu kasus ini ya dalam P20 30 hari jaksa dengan polisi harus terang-menerang. Itu penting. Kenapa, teman-teman? Penyidik hari ini di mana-mana di negara kesatuan Republik Indonesia asal main terima berkas tanpa melakukan peranan penyidikan, akhirnya orang-orang tidak bersalah dipenjarakan. Ya,
ya, orang-orang yang benar-benar dizolimi dipenjarakan, korban-korban kriminalisasi dipenjarakan, bahkan ada seorang kakak dipenjarakan karena bertanggung jawab atas adiknya, dan adiknya itu di luar, kakaknya dalam penjara. Jaksa punya peranan di situ. Makanya jaksa sebagai pengacara negara berdiri untuk korban, ya. Berdiri untuk korban. Juga harus tahu, jangan sampai orang hidup masuk penjara hanya gara-gara cuma asal menerima berkas dari polisi yang tidak bermartabat dan polisi yang tidak moral hari ini. Itu penting. Seruan ini untuk jaksa ini dalam P19 ini, ya. Karena kalau P19 berkas dikembalikan, mereka terbitkan namanya P20. Gitu. Kalau P20 diberikan waktu 30 hari, ya, berkasnya nanti dikembalikan lagi. Kalau umpamanya ini selesai, kasus dihapus dari buku register, ya, kejaksaan. Kalau sudah dihapus, maka selesai sudah kasus ini, ditutup. Percaya ditutup, gitu. Karena harus ditutup, benar, ya. Pak jaksa tahu untuk kalau 440 kan tersangka ini bukti-bukti sudah terpenuhi, biar di apa sudah tidak memenuhi, dikembalikan. Penghentian penyidikan, kalau suatu hari ada bukti baru boleh. Dan itu seruan ini buat jaksa-jaksa kita yang ada di Cirebon, jangan sampai Pak jaksa sudah terlalu bermain enak dengan penegak hukum di sana lalu terus andil memenjarakan orang tidak bersalah. Jangan sampai seperti itu. Tapi saya serukan untuk adik mahasiswa. Makanya kemarin saya bagikan adik yang teriak ini, ya, tentang waktu dan tempat. Itu adik cerdas. Dia menunjukkan bahwa saya mahasiswa hukum, saya mau belajar hukum. Dan saya bagikan. Saya suka kalau orang-orang cerdas saya bagikan. Kenapa? Itu saya bangga gitu. Ada penerus ganti saya nanti besok. Gitu, ada penerusnya. Itu yang ada di kayak gitu yang perlu kita apresiasi. Oke, saya cari pertamanya dulu nih. Semangat selalu Pak Vivi, terima kasih. Kemana lagi rakyat meminta perlindungan sementara polisi yang disebut pengayom masyarakat ternyata zom. Ini siapa ini? Aurel Priscilia Hartaria minta perlindungan hari ini. Mungkin ya kita berdoa kepada Tuhan dulu, karena Profesor Dr. Said katakan bahwa Indonesia Tuhan pun tidak takut. Tuhan dalam arti kepada orang-orang yang bersumpah, jaksa penyidikan sumpah, hakim sumpah, pengacara juga ikut sumpah, ya. Mereka DPR ini sumpah, itu mereka nggak takut Tuhan, minta bertolong pada Tuhan. Tuhan, ini orang-orang udah tidak takut Engkau Tuhan, tolonglah buatlah mujizat yang nyata, atau tolonglah ya karma-karma itu turun kepada orang-orang jahat, ya semoga karma turun, gitu. Maka Tuhan jawab dan mereka kena karma. Ada yang ditangkap karena kesalahan, ada yang mati karena kecelakaan, nah itu karma namanya. Bagaimana peradilan jalan? Para jenderal tandai, dieksekusi langsung rakyat dan terjadi revolusi Prancis. Kopi sepakat kopi. Makanya siapa solusi dalam hal ini? Pengambil kebijakan itu Presiden Republik Indonesia. Tapi hari ini saya minta terima kasih buat Pak Jokowi. Teman-teman mau tahu, Jokowi lagi menitipkan pesan moral buat Panglima untuk meneruskan kasus pidana. Pidana itu bukan peranan dari Panglima atau Menhan, itu pilihan Polri. Tapi dengan titipan seperti itu, dan kita melihat bahwa Pak Kapolri aja sudah tidak percaya jajarannya karena terlalu masif di Indonesia. Kita mau membedakan jenderal buruk dan jenderal baik, mungkin perang mulai dari hari ini. Kasus ini akan terjadi perang buruk dan baik. Siapa yang paling benar? Mantap Bang, sehat selalu, bela rakyat kecil. Oh amin, judul gak akan hilang nih. Ya, kalau di kejaksaan saya kopas aturan-aturan kejaksaan, nanti di sampai pra-peradilan tingkat saya kopas terus selama sidang. Kalau sudah di sidang saya bilang Denis atau teman bilang Bang Tony, saya siap masuk di dalamnya. Itu aja intinya di situ. Lalu kita menghadirkan bukti-bukti, ya, saksi-saksi yang mana, saksi yang dicas atau saksi yang meringankan, lalu dengan barang bukti yang mereka hadirkan, ahli-ahli yang kita hadirkan gitu. Caranya ada nih. Cluenya nanti kita buka-buka, ya. Karena saya ini mau buka nih buat teman-teman. Kasus DPO, ya, yang dituduh polisi dalam penyidik itu yang mana menipu jaksa itu, DPO-nya dilapas. Saya cuma 1 hari aja. Kasus di pemerintah Surabaya, jejaknya hanya cuma 3 hari kalau nggak salah. Ternyata bermain di server, merubah data orang sudah segala macam. Itu cuma 3 hari. Kalau kasus Peggy Setiawan, kalau kasusnya itu gampang itu sebenarnya. Sudah dibuka oleh konten kreator. Itu aja. Pak, ada Pak Cecep yang meragukan cepat atau lambat, yang lain-lainnya juga. Kalau polisinya tahu, mereka harus buka, jangan terlalu lama. Nah gimana ya, kalau orang jahat sudah bekerja dan pekerjaan itu memberantas orang jahat, beranikah Bapak menangkapnya? Ya saya berani, saya seret anaknya, lapis orang tuanya, karena melakukan ya mohon maaf, dalam pasal-pasal hukum pidana menyembunyikan pelaku juga dipidana. Bapak mamanya saya penjarakan kalau saya diperjakan dari tim investigasi kasus ini.
Kenapa? Orang tua yang melindungi anaknya merubah data itu wajib dipenjarakan dan pidanakan. Hukumannya belum mati karena ini pasal berlapis. Saya cari-cari dulu, mungkin ada yang menaik. Advokat, oke. Semoga selamat bergabung teman rekan pengacara Bapak Advokat. Iya, selamat malam. Ya, malam. Siap. Nah, ini bagus sekali nih. Ini yang saya suka nih. Ini kalau begini semua pengacara militan, saya yakin profesi kita ini begitu sangat dihormati ya oleh Amin. Dan kita doakan. Dan saya percaya bahwa apabila setiap pengacara begini, ya institusi-institusi lain pun juga akan menghargai profesi pengacara. Amin. Dan saya bangga dengan abang, ya rekan, tetap berjuang, tetap semangat, tetap di garis yang benar. Amin. Jelas kita sesama pengacara harus kompak mendukung untuk keadilan. Amin. Menegakkan hukum di negara ini agar menjadi lebih baik, dan bentuk kritik-kritik kita kepada institusi kepolisian adalah bentuk kecintaan kita kepada institusi Polri. Setuju. Amin. Nah, bagaimanapun juga kita sebagai lawyer, sebagai pengacara untuk mencari kepastian melalui institusi Polri. Amin. Namun sayangnya memang kita masih di posisi yang ya beda tipis lah dengan negara India. Ya, dan saya berharap ini menjadi perhatian yang serius untuk pemerintah, memberikan masukan terhadap institusi Polri agar institusi Polri ini menjadi lebih baik sehingga memberikan kepastian hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia. Dan saya ini melihat bahwa persoalan yang seperti ini memang terkadang terjadi ketika viral. No viral, no justice. Ya. Dan saya sebagai pengacara itu membuat satu laporan itu kayaknya memang kalau nggak ada tekanan pressure, apabila tidak ada lagi ruang-ruang yang bisa saya ini kan, maka saya akan gunakan ruang media sosial. Itu baru direspon. Betul. Kalau tidak lakukan seperti itu, ya ini kurang direspon. Bahkan saya menghadap kepada pimpinan, saya sampaikan apabila tidak ada lagi ruang, ya maka ke Tuhan pun klien saya sudah mengadu, jangan sampai nanti dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang umum banyak, yang dimana memang no viral, no justice. Ya, jadi terkadang memang advokasi yang seperti ini yang saya lihat memang akhirnya direspon dan ditindaklanjuti. Dan saya mengerti dan paham, ya karena kita juga harus objektif bahwa perkara dengan keterbatasan SDM di setiap daerah, mungkin di tingkat Polres, atau mungkin di Polresta, atau di Polda, mungkin antara perkara yang masuk dengan jumlah penanganan SDM di setiap unit mungkin terbatas, Bang. Tetapi begini, apa fungsi dari sistem online? Ya, jadi harusnya kan dapat memberikan kepastian terhadap semua pelapor. Nah, ini yang menjadi koreksi kita, bahwa sistem online pun juga ya ini susah sekali, Bang, kadang-kadang. Saya setuju itu. Nanti saya membedanya. Saya setuju. Lanjut. Jadi saya berharap sebenarnya untuk memperbaiki institusi Polri yang kita harapkan agar menjadi lebih baik ini, kalaupun secara SDM itu memang terbatas, gunakanlah media teknologi ini. Ya. Jadi untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, memberikan kepastian kepada publik bahwa institusi yang digaji oleh negara ini dapat memberikan kepastian hukum. Betul. Ya, jadi kalau penerapan contohnya seperti tilang elektronik bisa, atau sistem elektronik bisa dilakukan, kenapa kok sistem
pelaporan, sistem kepastian hukum atau SP2P yang dilakukan secara online tuh kenapa kok susah sekali kita mau masuk nge-link itu, susah sekali. Dan terkadang begini ya, untuk mencari kepastian itu kita harus datang bolak-balik. Ya, bolak-balik kita harus datang. Dan perkara yang semestinya kalau kita mengacu ke hukum acara, batasan waktunya itu ada. Betul. Dan sayangnya ya beberapa kali kita pastikan kita ini kadang-kadang ya yang lebih ini lagi, kadang-kadang perkara yang kita laporkan ini bukanlah perkara yang mungkin serius-serius sekali, tetapi kan bicara kepastian hukum ya, tidak harus perkara itu harus perkara yang serius atau perkara yang besar atau perkara yang harus viral. Ya, memberikan kepastian hukum terhadap individu ya, itu kan harusnya institusi Polri ini mampu memberikan kepastian bahwa karena dari individu ini bisa menciptakan citra yang buruk karena ada media sosial ya. Jadi sebenarnya harapan saya bagaimana untuk kinerja institusi Polri ini bisa menjadi lebih baik, tolonglah ya untuk pemerintah memberikan support dan masukan bagaimana institusi Polri ini atau kepada pimpinan Polri ya memberikan ketegasan kepada anggota-anggota di bawah ya agar melayani masyarakat betul-betul dengan totalitas. Ya, karena satu saja laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti, terbengkalai, maka satu orang itu akan berpotensi merusak seluruh kinerja Polri yang sudah baik. Dan inilah yang memang saya perhatikan kayaknya memang bukan pekerjaan yang mudah memang, tetapi kalau dibuka sistem online tadi, kepastian itu ada, saya pikir saluran-saluran untuk membuat satu laporan itu ya orang tuh sudah puas gitu loh. Ya, begitu. Dan saya lihat ini kan ada tetapi tidak berjalan. Ya, mohon maaf ya, atau mungkin komputer saya mungkin. Oke. Itu males. Selamat bergabung Flash dan Hani, mungkin kepada Flash dulu mungkin apa yang mau disampaikan nih. Halo, selamat malam abangku. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Jadi sebagai masyarakat, saya pengen bertanya ke Bapak pengacara nih. Pengadilan tahun 2016 itu sudah ingkrah ya, Pak ya. Ya. Sudah ditetapkan, sudah sah. Ya. Menurut keadilan hukum Indonesia ya. Tapi di sana itu terjadi kejanggalan dan kesalahan ya, bukan kejanggalan lagi, tapi kesalahan di sini. Betul. Tentang saksi yang dipaksakan, BAP yang dipaksakan, pemukulan terhadap para pelaku untuk mengakui, itu kan kesalahan itu, bukan dugaan lagi, bukan kejanggalan lagi, itu kesalahan. Tapi kenapa ini tidak diusut? Betul. Harusnya dari awal ini harus diusut. Nanti dulu ke PG segala macam. Ini kalau ini disahkan masih tidak diusut, alibi kita nggak bakalan kena ke mereka karena mereka mengesahkan itu dulu. Seharusnya kalau ini sidang yang 2016 itu bisa digugat, nggak bakalan ada yang salah tangkap itu. Betul. Nah di sini kita nih dibodohi sebenarnya, kayak dibodohin gimana ya? Mereka melakukan itu dan kita protes, kesalahan itu sudah terbuka, ada yang bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan, tapi mereka tidak mau untuk menyelidiki lagi. Di sini saya sudah tidak ada keadilan. Jadi kalau dari awal sudah tidak ada keadilan, bagaimana mau kita selanjutnya gitu? Mau mempertahankan orang yang tidak bersalah, tetap saja bisa nggak bakalan kita bisa membebaskan si Peggy gitu. Karena yang dari awalnya tuh harus memang diusut. Sidang 2016 itu harus diusut gitu. Semua kan terkena itu kalau diusut. Dari kepolisian, jaksa, terus hakim. Nah, tahun 2024 ini untuk sidang Peggy ini, apakah mereka tidak seperti itu? Tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Karena institusi mereka sudah kena semua tahun 2016. Otomatis mereka akan melindungi semua pihak-pihak itu. Ya, dan juga seharusnya mereka sudah menjadi tahanan khusus
harus diambil dan memang dijaga. Kenapa seperti itu? Karena pihak pengacara mereka dan keluarga mereka tidak bisa menghubungi mereka secara bebas, tapi polisi bebas masuk ke sana, bisa menemui, bisa membuat apapun terhadap mereka. Ini tidak adil. Seharusnya ini sudah menjadi tahanan khusus. Betul. Mereka-mereka ini. Itu saja Pak dari masyarakat. Oke, sebelum saya